Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Ibu Desmi Nurdara selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan kepada teman-teman yang sedang menonton video ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis employer branding digital PT Bank Sentral Asia untuk memenuhi tugas dari Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya, perkenalkan saya Wais Alkorni Hasibuan dengan NIM 17056242241. Pertama itu ada pendahuluan. eh itu Bank Sentral Asia pernah berdiri tanggal 10 Oktober 1955 yang kini menjadi salah satu bank swasta terbesar Indonesia. Yang selanjutnya dikenal dengan pelayanan modern, digital, dan berorientasi kepuasan nasabah. Dan ada juga kenapa alasan saya memilih BCA, karena sudah sukses dalam pengelolaan SDM dan inovasi, menjaga reputasi dan kepercayaan publik, dan menjadi contoh good corporate governance dan digital transformation. Di sini dapat kita pahami bahwa BCA ini bukan sekedar perusahaan main-main yang dulunya mereka eh, ya cuma bank sentral, bank-bank biasa, namun sekarang menjadi salah satu contoh good corporate governance. Di sini akan ada fokus analisis saya itu tentang strategi digital BCA dalam employer branding melalui website karir dan media sosialnya. Nah, di sini ada company profile-nya, yaitu yang pertama dimulai dari namanya, yaitu PT Bank Sentral Asia, yang bergerak di bidang usaha, jasa keuangan, dan perbankan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau membahas tentang nama dari Bank Sentral Asia ini. Kan pada tanggal 10 Oktober itu BCA sudah berdiri ya, tapi perlu kita ketahui bahwa BCA ini bukan nama dari awalnya. Nama awalnya itu ya adalah Envi Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knighting Factory. Nah, nama ini berubah pada tanggal 2 September 1975. Nah, struktur kepemilikan saham BCA terdiri atas PT Dwi Muria Investama Andalan senilai 54,9% dari masyarakat 45,06% dengan jumlah karyawan 26.532 lebih dengan visi menjadi bank pilihan utama dalam masyarakat. Nah, bagaimana dengan misi-misi mereka supaya mencapai visi tersebut? Yang pertama, mereka memiliki misi membangun lembaga keuangan yang unggul dalam penyelesaian transaksi pembayaran dan penyediaan solusi finansial bagi nasabah individu maupun bisnis. Memahami kebutuhan setiap nasabah serta memberikan layanan yang relevan untuk mencapai tingkat kepuasan tertinggi. Yang ketiga ada mengoptimalkan nilai perusahaan sekaligus memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan ataupun stakeholder. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai utama. Jadi nilai utama dari BC itu adalah fokus pada nasabah, integritas, kerjasama tim, dan mencapai yang terbaik. Dengan posisi industri mereka itu market leader di perbankan nasional. Di sini ada analisis SWOT, yaitu terdiri dari strengths, weakness, opportunities, dan threats. Pertama ada strengths, itu adalah layanan digital unggul, reputasi kuat, loyalitas nasabah tinggi. Nah, kenapa bisa ada loyalitas nasabah tinggi? Ya karena layanan mereka. Yang pertama ada di digital, seperti apa namanya website-website kalian itu dengan menggunakan bahasa yang sopan, humanis, ataupun seperti bersahabat seperti gitulah. Dan ataupun bisa saja seperti pelayanan di offline-nya ataupun di banknya seperti itu kayak satpamnya yang pernah viral juga di FYP TikTok karena pelayanannya yang sangat-sangat effort. Maksudnya ada weakness ataupun ya bisa dibilang kelemahan juga lah. Persaingannya itu ketergantungan pasar domestik dan persaingan antar bank. Seperti yang kita ketahui, persaingan bank di Indonesia itu lumayan banyak lah. Seperti yang akhir-akhir ini yang lumayan bagus juga ada Mandiri dengan aplikasi Livingnya, ada BNI dengan aplikasi Bayunya seperti itu. Tapi menurut saya sampai sekarang BCA masih unggul sih dibanding Mandiri, BNI ataupun bank-bank lainnya. Hanya ada opportunities. Opportunities adalah peluang. Jadi mereka itu ada potensi vintage dan ekspansi UMKM. Jadi apa namanya?
mereka itu pernah apa namanya finansial teknologi ataupun ekspansi UMKM. Jadi di sini mereka tuh kayak memberikan dorongan ataupun dukungan kepada UMKM seperti itu. Seperti apa? Contohnya seperti apa ekspansi digital melalui anak perusahaan BCA mengoptimalkan peran BCA digital melalui aplikasi Blue untuk menyalurkan kredit mikro dan UMKM. Dan ada juga kolaborasi dengan vintage lending. Jadi mereka eh, seperti apa namanya memunculkan ada namanya modal rakyat komunal dan amarta dan ada juga interaksi sistem pembayaran. Jadi mereka kalau kita ketahui bahwa ada QR seperti itu. Jadi mereka menyediakan QR untuk khusus UMKM seperti itu. Selanjutnya ada opportunities. Selanjutnya ada threats yaitu regulasi dan keamanan cyber. Ya, ancaman ini sebenarnya untuk semua bank-bank digital sih menurut saya ataupun semua perusahaan ataupun organisasi yang berkaitan dengan digital menurut saya karena pernah juga kan Bank Syariah Indonesia kalau tidak salah itu pernah dihack dan uang nasabahnya habis ludes seperti itu padahal belum ditarik. Selanjutnya ada beberapa website karir BCA yang perlu kita bahas itu tampilan dan user experience. Yang pertama yaitu mudah diakses seperti karir.bca.co.id dengan desain yang sangat profesional, dominasi warna biru ya khas BCA ya biru-biru. Yang selanjutnya ada visual menarik, aktivitas kerja, pelatihan dan suasana kantor modern. Nah, visual menarik ini menurut saya ada satu hal yang menarik. Saya lupa apa nama aplikasinya. eh ada satu aplikasi yang tampilannya cuma itu doang gitu. Nah, sebenarnya itu udah jadi kritikan dari nasabah ataupun netizen-netizen Indonesia lah. Nah, tiba-tiba dari BCA ini menunjukkan aplikasi baru. Kenapa? Untuk menutupi kekurangan mereka tersebut. Di sini yang saya sebutkan adalah yang perlu kita garis bawahi adalah pelayanannya. Mereka ada kritik, mereka terima dan membuat inovasi baru seperti itu. Nah, dari sisi konten dan informasi, mereka menjelaskan tentang pekerjaan yaitu seperti fresh graduate, profesional, dan ada juga untuk magang navigasi mudah dengan fitur pencarian posisi dan lokasi, dan ada proses rekrutmen online sampai dengan transparan dan terstruktur yang memiliki kesan untuk pembacanya seperti profesional, ramah pengguna, dan menarik bagi talenta muda. Nah, di sini adalah strategi media sosial yang memiliki platform utama di link yang biasanya menjelaskan tentang info lowongan dan kegiatan karyawan yang biasanya ini tampilannya lebih resmi gitu ya. Selanjutnya ada Instagram, ada dua. Yang itu pertama Good Life BCA yang bisa biasanya menjelaskan tentang promo dan gaya hidup tentang BCA seperti itu ataupun layanan mereka. Nah, ada juga Live at BCA seperti budaya kerja dan tips karir. Di Facebook juga ada nih informasi produk dan promo. Di Line ada juga ya ataupun VIR atau Vira ya mungkin. Itu mereka layanan virtual nasabah. Dan ada juga di TikTok seperti memberikan edukasi finansial kreatif. Dan ada juga di X ataupun Twitter dengan nama akun @halalbca dengan layanan 24 jam. Sini kita bisa simpulkan bahwa platform utama mereka itu sangat banyak. Bahkan menurut saya ini sudah lengkap sih. Ini menurut saya sudah ada aplikasi-aplikasi yang biasa dipakai di Indonesia lah. Dengan strategi konten yaitu yang pertama mereka fokus pada karir dan rekrutmen, dua budaya kerja dan kegiatan sosial, tiga edukasi finansial, dan empat cerita inspiratif karyawan atau nasabah. Dan ciri komunikasinya dari semua yang ada di atas tadi, bahasanya santai dan humanis di media sosial dan sedikit formal di LinkedIn. Nah, ini adalah employee value proposition. Nah, apa aja sih kita dapatkan kalau kita menjadi karyawan di sana? Yang pertama ada asuransi kesehatan dan jiwa. Menurut saya ini sangat worth it sih. Satu aja udah worth it nih. Yang pertama ada cuti tahunan, sakit dan melahirkan. Selanjutnya ada program pelatihan internal dan eksternal. Terus ada juga transportasi, olahraga, dan penghargaan di karyawan. Nah, keunikannya ada juga nih layanan digital inovatif seperti BCA Mobile ataupun AI System. Dan ada juga efisiensi operasional melalui automatisasi. Dan ada juga loyalitas pelanggan melalui BCA Setia. Dan konsistensi pesannya itu ada senantiasa di sisi Anda ataupun di semua platform. Dengan visual bersih dan gaya profesional.
Kredibilitasnya juga menerima banyak penghargaan nasional dan internasional. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa eh, yang pertama mereka mendapatkan penghargaan itu saja sudah mendapatkan kepercayaan dari nasabah-nasabah lah, dan dari manfaat sebagai kita karyawan juga sangat banyak menurut saya. Mendapatkan asuransi kesehatan juga sudah lumayan, apalagi mendapatkan program pelatihan juga. Dan ada juga di keunikan yang pertama itu menurut saya yang paling menarik adalah AI system. Jadi mereka sudah apa namanya, berpacu dengan teknologi dengan memanfaatkan AI. Dan di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dari analisis saya yang pertama, BCA sudah sangat unggul dalam digital innovation dan SDM berkualitas. Dan ada juga employer branding kuat lewat komunikasi konsisten dan budaya positif. Yang terakhir, menjadi contoh bank modern yang seimbang antara kinerja dan kepercayaan publik. Dan, dan rekomendasi ataupun seperti kritik lah menurut saya. Yang pertama, ada perkuat sistem digital dan keamanan aplikasi. Sebelum ada seperti bank-bank lain lah yang terkena hack seperti itu. Dan mungkin kembangkan program pengembangan karyawan. Nah, menurut saya kalau pengembangan karyawan ini ya, walaupun SDM di dalam perusahaan itu sudah bagus, tapi pengembangan itu masih harus tetap diperkuatkan, ditambah, dan mungkin lebih keras lagi lah. Selanjutnya ada perluas kolaborasi edukasi dan engagement publik, dan jaga integritas dan budaya kerja positif era digital. Nah, di sini ada referensi saya. Nah, terima kasih kepada Ibu Rizky Nurdara yang telah mendengarkan presentasi saya dan teman-teman semuanya yang telah menonton video ini. Eh, Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.